Dikit. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab malam hari ini dengan melanjutkan pembahasan kitab Lukas. Kalau minggu lalu kita sudah membahas Lukas 16, 1 sampai 13. Sekarang kita akan membahas Lukas 16, 14 sampai 15. 2 ayat saja. Ini sebetulnya pesan Tuhan yang masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Silahkan dibaca. Lukas 16, 14, 15. Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Ya, poin utamanya Bapak Ibu itu di kalimat kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi kalimat kamu membenarkan di hadapan orang ini masih ada kaitan dengan sebab apa yang dikagumi manusia. Itu. Membenarkan diri bukan membuat dirinya benar, tetapi membenarkan diri itu istilahnya ingin tampil benar, ingin tampil baik, ingin mengesankan, itu istilahnya. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Itu artinya kamu mau mengesankan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu, Allah mengetahui pikiranmu, Allah tahu perasaanmu, Allah tahu motifmu gitu ya. Sebab apa yang dikagumi manusia, sebab apa yang dipandang bernilai oleh manusia, itu dibenci oleh Allah. Jadi kalimat lain dari ayat ini seperti itu. Nah, ini akan kita bahas ya Bapak Ibu. Ini penting, sebab bagi kita, ya, kalau tidak mengerti ini, kita akan terus dalam kesalahan kita. Istilahnya seperti saya ya, saya ini kan diabetes. Jangan makan karbo, jangan makan gula, ngerti kan pengetahuan. Tapi jujur kan kita masih makan nasi, kita masih makan manis-manis, kita masih makan es krim kan gitu. Jadi antara pengetahuan dan kelakuan ini bertolak belakang sebetulnya. Demikian teguran Tuhan terhadap orang-orang Farisi ini sama seperti kita. Gitu ya. Bapak Ibu, di Lukas 16 ayat 14-15 ini merupakan penutup dari pengajaran Tuhan Yesus ayat 1 sampai 13. Ya, jadi masih lanjutan dari khotbah minggu lalu. Yaitu tentang perumpamaan tentang bendahara yang cerdik, yaitu yang menggunakan mamon untuk membentuk hubungan baik dengan orang, ya dengan orang lain setelah pemecatan. Serta satu peringatan Tuhan, buat kita, buat orang Farisi saat itu. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan mamon. Kamu tidak bisa fokus pada dua hal yang berbeda. Ya sama seperti saya katakan tadi, orang diabetes. Saya ngomong jangan makan karbo, jangan makan gula. Ini arahnya ke kesehatan. Tetapi kelakuan saya masih tetap makan karbo, masih tetap makan gula. Ini yang saat pikiran saya ngomong kesehatan, kelakuan saya merusak kesehatan. Seperti itu. Itu kondisi manusia zaman sekarang. Ya sejak zaman dulu sampai sekarang belum berubah. Belum berubah Bapak Ibu. Masih banyak hal yang sebetulnya kita tahu tetapi terus kita lakukan. Kok sengaja gitu Pak? Sebetulnya bukan niat sengaja ya, tetapi itu kelemahan. Kelemahan yang terbentuk sejak kita kecil. Ya, patro paradoto.
habit, kebiasaan sejak kecil gitu ya. Didikan orang tua sejak kecil ini melanjut. Ini berlanjut gitu ya. Sebetulnya idealnya ya orang-orang umur 20 tahun kalau bisa memutus ini itu lebih baik sebetulnya. Lebih bermanfaat, lebih baik, lebih manjur ya. Usia-usia kayak kita 50, 60 ini lebih sulit untuk berubah. Sudah kaku. Tetapi karena kita mau berubah ya kita tidak boleh patah semangat ya. Kita harus terus berjuang ya. Ayat 14 sampai 15 menjelaskan mengapa orang Farisi menolak ajaran Tuhan Yesus dan apa yang sebenarnya menjadi masalah mereka. Dikatakan semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang. Selama seseorang masih menjadi hamba uang, sulit memperbaiki diri. Selama seseorang masih diperhamba oleh uang, sulit mengarahkan kepada kekekalan. Itu Bapak Ibu yang menjadi masalah manusia. Ya. Jika kita lihat ya dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13 minggu lalu ya, kita sudah bahas. Kita akan teliti ya, poin per poin masalahnya gitu ya. Beberapa prinsip gitu ya. Dari khotbah minggu lalu, Tuhan berpesan untuk menggunakan harta dunia secara bijaksana untuk tujuan kerajaan Allah. Ya. Yaitu membentuk hubungan dan karakter ilahi. Jangan gunakan uang, ya jangan gunakan materi untuk senang-senang sendiri di dunia fana ini. Banyak orang kerja, punya uang hanya untuk senang-senang. Lupa membentuk hubungan dengan yang ilahi. Lupa membentuk karakter ilahi. Sehingga kelak kalau mati, kalau kita dikubur, kita tidak punya koneksi dengan Allah. Kita tidak punya karakter ilahi yang membuat kita disebut sahabat Allah. Inilah yang dikatakan hidup tidak bijaksana. Tuhan mengatakan gunakan hartamu secara bijaksana. Kenapa? Karena orang itu tidak bijaksana. Umumnya manusia tidak bijaksana. Karena apa? Menggunakan uang untuk kesenangannya sendiri. Dia lupa kesenangan Tuhan. Dia lupa menggunakan uang yang Tuhan percayakan untuk menyenangkan Tuhan. Nah itu. Ya. Yang kedua, Tuhan berpesan untuk setia dalam perkara kecil, yaitu perkara keuangan. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kesetiaan dan integritas dalam perkara besar. Jika kita bisa dipercaya perkara kecil, jika kita bisa dipercaya perkara kecil, yaitu keuangan, maka Allah akan mempercayakan kita perkara besar. Kalau kita bisa dipercaya hal keuangan, kita akan dipercaya hal-hal besar. Hal-hal besar itu hal-hal keselamatan, ya, hal-hal kebenaran, hal-hal keadilan, hal-hal besar di sorga. Hal-hal besar di sorga itu apa? Turut memerintah sebagai raja. Kalau di dunia dalam hal uang saja nggak bisa dipercaya, nggak mungkin bisa besok kita dipercaya Allah untuk memerintah. Kenapa? Ya bakal korupsi juga. Ya korupsi itu tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Di Indonesia, di negara kita melihat hampir semua pejabat korupsi. Kalau kita telusuri hidup mereka, pasti di masa lalu juga terbiasa korupsi. Tapi kan ada Pak yang tidak korupsi, ya banyak. Ada orang-orang yang tidak korupsi itu ada. Tetapi mereka nggak bakal kepilih. Nggak bakal kepilih. Ya, nggak bakal kepilih. Orang jujur banyak nggak ada yang milih. Kenapa? Susah diajak
kong kali kong. Itu sama Bapak Ibu. Tuhan ingin punya pelayan-pelayan Tuhan di kekekalan itu yang bisa dipercaya, yang tidak korupsi. Ya berbeda dengan dunia. Ya, di kekekalan tidak ada yang namanya kong kali kong. Ya, semua orang akan melakukan dengan benar. Kalau kita tidak bisa dipercaya, ya besok kita juga gak akan dipercaya. Tuhan berpesan, ya yang ketiga, Tuhan berpesan. Tidak mungkin seseorang melayani dua tuan sekaligus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Ini berarti sama dengan tidak mungkin seseorang yang fokusnya mengumpulkan kekayaan sekaligus memiliki hati yang jujur dan murah hati. Tidak mungkin. Anda bekerja untuk mendapatkan kekayaan, itu tidak masalah, itu umum. Tuhan pun mengajari, kalau kamu nggak kerja, kamu jangan makan. Berarti setiap orang tetap harus bekerja. Ya, kerja mendapatkan kekayaan itu hal-hal yang baik, hal tidak masalah, itu normal, itu netral. Tetapi yang menjadi masalah jika fokusnya mengumpulkan. Sebagai seorang Kristen kita kerja mendapatkan kekayaan, bukan mengumpulkan. Bukan mengumpulkan, tetapi membagikan. Kenapa begitu? Dengan kita belajar membagikan, belajar berbagi, belajar memberi, gitu ya, maka kita akan membentuk hati yang jujur dan murah hati. Kalau selalu mengumpulkan, bukan tidak boleh menabung ya. Menabung itu harus Bapak Ibu. Tetapi kita tidak bisa cuma menabung saja. Lalu tidak memikirkan tabungan kekekalan gitu ya. Kalau menabung, ya karena kita tahu ya namanya kerja itu ada pasang surutnya. Kalau kita menabung, nanti susah. Suatu saat kerjaan lagi sepi, bingung. Nah, kita harus menabung. Tetapi yang dimaksud mengumpulkan ini melebihi tabungan. Ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang serakah, tidak memikirkan orang lain. Dengan kita terbiasa memberi, berbagi, maka kita akan terlatih untuk hidup murah hati. Kita terbiasa untuk menjadi alat kasih Tuhan. Menjadi alat kasih Tuhan itu harus dibiasakan, kalau enggak bisa. Karena pada prinsipnya manusia itu, maaf kata, enggak dengar. Aku enggak mendengar Tuhan bicara. Ya enggak mendengar lah, wong kamu biasanya pelit kok. Kalau kamu terbiasa murah hati, kamu terbiasa memberi, suatu saat Tuhan mengutus kamu untuk memberi, itu kamu pasti dengar. Begitu Bapak Ibu. Itu semua tergantung kebiasaan. Ada sebuah psikologi yang saya sempat membaca. Seseorang ibu yang terbiasa cerewet sama anak, itu anak lama-lama budek. Nyo mandi, nggak direken gitu ya sama anaknya. Nyo mandi lagi, nyo mandi sampai 10 kali nyo mandi. Itu lama-lama anak benar-benar mengabaikan orang tuanya yang ngomong nyo mandi itu. Beda sama gini, nyo mandi, ya, loh kok belum mandi? Mandi, ya, loh kok belum? Sekali lagi tidak berangkat mandi, tak kemucing. Nah ini lain, ini akan dapat perhatian daripada sekedar ngomong. Gitu. Itu psikologi Bapak Ibu. Sama juga dengan kita. Kita gak akan pernah memberi kalau cuman ayo memberi, ayo memberi. Tidak ada yang menggores jiwa kita. Tetapi kalau kita memaksa diri kita, sampai ada kegentaran gitu ya, untuk memberi, itu akan membentuk karakter kita. Manusia tidak bisa hanya sekedar gitu ya. Manusia tidak bisa hanya sekedar dikasih tahu. Harus ada pengalaman traumatik yang menggores. Biasanya seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu,
Kenapa pertobatan itu sulit? Karena khotbah pendeta ini cuma ngasih tahu, seperti nyo mandi gitu. Ayo memberi, ayo murah hati. Belum tentu didengerin kan. Ada yang dengerin, ada yang nurut, iya. Tapi kebanyakan enggak dengerin kok. Sampai suatu saat gitu ya, kita mengalami atau siapa mengalami hal-hal yang, waduh, hidupku susah ini karena aku enggak pernah menabur. Nah itu. Sampai dia terbuka pikirannya. Bagaimana aku mau menuai, aku tidak pernah menabur. Tergores itu. Bapak Ibu, tidak mungkin orang yang fokusnya mengumpulkan kekayaan, tetapi di saat yang sama terbentuk hati yang murah hati, tidak mungkin. Kalau mau murah hati, biasakan untuk berbagi. Itu. Berikutnya, yang menjadi fokus utama bukan uang. Yang menjadi fokus utama dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13 itu bukan uang sebetulnya. Tetapi siapa yang menjadi penguasa kehidupan seseorang. Roh atau gairah apa yang mengikat seseorang itu yang membentuk karakternya. Banyak orang Bapak Ibu berpikir uang itu jahat, materi itu jahat. Enggak, sebetulnya uang dan materi itu enggak jahat, itu netral, itu benda mati. Tetapi jika kita cinta uang, nah itu yang akan membuat kita jahat. Itu yang akan membelenggu kita. Ya. Roh atau gairah yang mengikat kita, itu yang akan membentuk kita. Kalau kita cinta uang, ya kita menyembah mamon, mengabdi pada mamon. Selama kita tidak cinta uang tidak ada masalah. Karena uang di tangan kita, kalau kita tidak cinta uang, dengan mudah Tuhan akan pakai untuk alat kemuliaannya. Kalau kita tidak cinta uang di tangan kita ini akan bergerak sesuai kehendak hati Tuhan. Tuhan, apa keinginanmu? Bantu orang miskin, bantu. Bantu pelayanan, bantu. Bantu saudara, bantu. Tetapi kalau sudah cinta uang, jangan emang. Sayang, aku mencintai uang ini. Disuruh Tuhan, enggak dengar. Kenapa? Ya karena sudah tertutup semua. Bapak Ibu, pelajaran ini didengar oleh orang-orang Farisi. Ya, didengar. Dan orang-orang Farisi tidak terima. Mereka mencemooh dia. Ya. Mereka mendengar pengajaran Yesus, tetapi menolak. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba uang. Karena mereka, meskipun orang Farisi, tokoh agama, mereka cinta uang. Mereka orang Farisi disebut hamba-hamba uang karena memiliki sikap hati yang mengagungkan kekayaan. Pilar giroi, bahasa Yunaninya, artinya cinta uang, rakus, tamak, menganggap kekayaan sebagai sumber keamanan itu. Itu yang disebut cinta uang itu. Merasa tidak aman jika tidak memiliki banyak uang. Nah itu. Bapak Ibu, ditambah dalam tradisi saat itu berkembang anggapan orang kaya berarti diberkati Allah. Sebaliknya orang miskin kurang diberkati. Karena itulah mereka merasa posisi mereka itu sudah benar. Ya. Mereka orang Farisi mencemooh Yesus karena ajarannya mengancam cara hidup mereka. Orang Farisi Bapak Ibu umumnya kaya. Dan mereka merasa dengan hidup yang mereka jalani, mereka berkenan di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Kekayaan.
Banyak orang gereja juga berpikir seperti itu. Tanda orang diperkenan Tuhan itu diberkati Tuhan, punya uang banyak. Hidupku tidak mungkin salah. Aku tidak mungkin melakukan dosa. Kalau hidupku salah dan aku melakukan dosa, aku tidak mungkin diberkati. Sehingga mereka terus dalam dosanya. Ini bahaya loh Bapak Ibu. Ya, teologi seperti ini berbahaya. Teologi taat berkat, tidak taat kutuk dalam arti berkat jasmani dan kutuk-kutuk materi gitu ya. Itu sebuah kesalahan yang fatal dari keberagamaan. Ya. Orang agamawi di zaman Musa mungkin berpikir seperti itu tidak salah karena konteksnya bangsa. Kalau kamu taat, kujauhkan kamu dari musuh-musuh. Jika kamu dapat panen, panennya melimpah. Ini untuk bangsa loh Bapak Ibu, bukan untuk perorangan. Kalau kamu tidak taat pada Tuhan, Israel akan diserbu musuh. Kamu akan diperbudak oleh bangsa asing. Hidupnya miskin, menderita jadi budak. Itu konteks zaman kerajaan, nggak bisa diambil buat kita pribadi per pribadi, nggak bisa. Contohnya siapa? Ya Yesus dan 12 murid. Hidupnya berjuang untuk hidup benar, tapi tidak ada satupun yang kaya. Apakah mereka berdosa? Tidak. Yesus tidak berdosa. Tidak diberkati secara materi, uang tidak punya. Kurang suci, kurang saleh apa Yesus? Nah, pola pikir ini loh yang akhirnya menjebak orang Farisi tidak bisa berubah. Dia hanya melakukan hukum Taurat secara ritual. Sabat ibadah, ada orang miskin ngasih duit. Yang penting ngasih aja, tapi tidak dari hati. Yang penting persembahan aja, tapi tidak dari hati. Yang penting ritual, taat hukum, sabat, diam, nggak ngapa-ngapain. Makan, cuci tangan, melakukan hukum, tapi tidak dari hati. Dia melakukan semua itu sebagai tanda kesalehan. Dilihat orang baik, dilihat orang, wah ini orang benar, makanya diberkati. Nah, berkat yang dia terima itu membelenggu dia, tidak mampu menemukan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena dia berpikir dia sudah benar. Yesus yang disalib, dia itu kena kutuk, ya gitu loh. Aku baik-baik saja kok. Aku baik-baik saja kok. Aku diberkati, aku baik-baik saja. Tanda Tuhan berkenan. Sedangkan Yesus yang disalib, itu tanda kena kutuk. Itu maksudnya. Bapak Ibu, Yesus berkata, kamu membenarkan dirimu di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Kalimat Tuhan Yesus ini langsung menyerang masalah mereka. Ya, ada dua macam kehidupan. Di hadapan manusia, orang Farisi itu tampak saleh, tampak beribadah. Ya, ahli kitab, dermawan, dihormati masyarakat. Kamu membenarkan dirimu di hadapan orang, ini maksudnya. Orang Farisi membangun reputasi di hadapan manusia. Tampak saleh, tampak beribadah, pinter memahami kitab suci, dermawan, dihormati masyarakat. Mereka fokus membangun reputasi. Ya. Dan mereka yakin mereka dimuliakan karena Allah memberkati mereka, karena Allah berkenan atas hidup mereka. Jadi posisi seperti ini itu berbahaya Bapak Ibu. Posisi seseorang termasuk hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan ya, yang tampak baik-baik saja, banyak duitnya, dikatakan pelayanannya berhasil, besar di hadapan manusia.
Ini berbahaya loh. Ini berbahaya. Kenapa? Karena Allah melihat hati. Allah melihat hati. Sampai kedalaman hati yang paling dalam. Orang melihat reputasi. Wah, itu pendeta besar. Sekali ibadah 5.000 orang. Ibadah kedua, ibadah pertama belum selesai. Yang antri ibadah kedua sudah ribuan. Banyak orang menilai itu diperkenan Tuhan. Banyak orang menilai dia diberkati Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Di hadapan Allah semua terbuka. Allah melihat motivasi. Allah melihat motivasi seorang hamba. Sombong enggak? Cinta uang enggak? Apakah pelayanannya untuk mengumpulkan uang? Apakah pelayanan itu mengumpulkan jiwa-jiwa untuk mengumpulkan uang atau mengumpulkan jiwa-jiwa demi keselamatan mereka? Kan enggak ada yang tahu. Yang dikhotbahkan jujur atau yang dikhotbahkan itu dipelintir supaya orang suka sama dia, Tuhan yang tahu. Ada kemunafikan enggak dalam hati mereka? Semua yang ada dalam hati mereka Tuhan tahu. Fokus Tuhan lain dengan fokus manusia. Fokusnya Tuhan melihat hati. Apa motifmu pelayanan? Bagaimana kamu hidup diberkati? Bagaimana perasaanmu kamu hidup diberkati? Sombong, merendahkan orang lain? Atau seperti apa? Apa yang Tuhan lihat itu berbeda dengan manusia lihat. Kalau manusia itu gampang terpesona sama tampilan Bapak Ibu. Dulu orang Farisi sama seperti kita melihat pendeta-pendeta besar zaman sekarang. Dulu orang Farisi dilihat orang-orang Yahudi itu wah luar biasa, saleh, agung, mulia, berwibawa. Ini tokoh karismatik. Itu sama seperti kita melihat pendeta besar sekarang. Wow, diberkati, dipakai Tuhan, penuh kuasa. Tapi jangan sombong. Jangan sampai terlena. Karena Tuhan melihat hati. Mungkin Bapak Ibu tidak merasakan kondisi ini. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan merasakan kondisi ini. Saya memang bukan pendeta besar, tetapi kan saya bisa merasakan. Jika mulai ada orang yang mau dengar, jika ada orang yang mau mulai ikut khotbah-khotbah saya, kamu GR enggak? Ini bahaya loh Bapak Ibu. Dan banyak orang yang akhirnya karena itu enak, nyaman, akhirnya terus mengupayakan itu. Supaya pengikutnya tambah banyak. Semakin pengikut tambah banyak, semakin dia mengemas kebenaran. Semakin dia memelintir kebenaran, kejujuran. Seharusnya ngomong A, dia katakan A plus. Seharusnya ngomong B, dia ngomong sebaliknya, gitu ya. Itu bisa. Bahkan seandainya Tuhan ngomong A, katakan A pada umatku. Dia bisa berbicara A, B, C, D, E. Kenapa begitu? Karena B, C, D, E-nya ini bisa mengesankan dia orang saleh. Karena bisa mengesankan dia sebagai ahli kitab. Penuh urapan. Kan banyak pendeta-pendeta seperti itu. Tadi malam saya ketemu Tuhan. Tuhan bicara sama saya. Kemarin saya ketemu Tuhan di sorga. Kalau tahun lalu saya ke neraka, kemarin saya tur ke sorga. Baru pulang. Ada kan? Saya nggak tahu Anda dengar apa enggak. Tapi banyak pendeta-pendeta seperti itu. Kenapa? Demi pengikut,
Demi banyak pengunjung di gerejanya, demi banyak yang ikut dia. Wah, ini luar biasa dekat sama Tuhan. Kalau aku dekat sama hamba Tuhan ini, aku dapat impartasi. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan katakan, Tuhan melihat hatinya loh. Kita bisa terpesona, tapi Allah melihat hati. Ya, Bapak Ibu. Jangan terpesona sama tampilan agung, saleh, diberkati seperti orang-orang Farisi. Banyak. Ya. Tuhan melihat hati. Manusia seringkali bertindak atau berbuat apa yang dianggap benar. Tetapi kalau motivasinya salah, ya salah Tuhan melihat. Motivasi saya menjangkau jiwa, saya pikir itu benar. Tetapi kalau motivasi saya supaya mereka ngikut saya, David pribadi, itu salah. Saya bertindak, saya berbuat, saya mengajar, supaya orang mengerti kebenaran, itu tidak salah. Tetapi kalau motivasinya saya supaya ngintil ikut saya, memberhalakan saya, mengidolakan saya salah di hadapan Tuhan. Dan di dalam hati Bapak Ibu itu tipis banget. Tipis banget. Kerja keras cari uang, tidak salah. Jadi dermawan, bantu panti asuhan, bantu orang miskin, tidak salah. Tapi jika motivasinya ingin terkenal, bahkan senang sendiri, happy disebut orang baik, jadi dermawan hanya untuk mengesankan orang, itu akhirnya juga salah Bapak Ibu. Itu akhirnya juga salah. Tuhan ingin motivasi yang benar dalam kita berbuat baik, membentuk karakter baik. Sehingga Allah disenangkan, bukan orang disenangkan. Bukan menyenangkan manusia loh. Kalau kita mau berbuat baik, berbagi-bagi supaya kita membentuk karakter yang baik, itu supaya Allah disenangkan, bukan orang disenangkan. Pak, tapi kan otomatis Pak, kalau orang dibantu pasti dia senang. Ya betul, tapi kamu jangan merasa nyaman. Kita jangan merasa nyaman dengan orang senang itu. Sebagai anak-anak Bapak, itu sudah sewajarnya, bukan prestasi. Sebagai anak-anak Allah, itu sudah seharusnya. Karakter Allah baik, demikian kita juga harus semakin baik sebagai anak Allah. Bukan prestasi Bapak Ibu. Itu sebuah kewajaran. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, sebetulnya kita tidak wajar. Melakukan itu tapi sombong, itu juga tidak wajar. Ini sebabnya Yesus menyatakan, penghakiman Tuhan itu adil. Allah melihat sampai ke dasar hati. Allah melihat sampai ke dalam pikiran kita. Tahu kok. Bapak Ibu, kita sudah harus jauh melampaui hanya sekedar tindakan, to do. Kita harus menjangkau to be. To be itu masuk ke dalam motif batin. Coram Deo itu bicara tentang motif batin. Kita baca yuk, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, seharusnya ada kepekaan.
Seharusnya dalam batin kita tahu ini benar, ini salah. Ini sombong, ini enggak. Ini motif yang benar atau motif yang salah, seharusnya tahu. Ya. Itu tuntunan Tuhan. Firman Tuhan itu kan tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan dihakimi. Apa yang dihakimi? Pertimbangan kita dihakimi. Roma 2, 15-16. Manusia pada umumnya dihakimi menurut perbuatan. Tetapi orang benar, orang anak-anak Tuhan maksudnya, anak-anak Allah akan dihakimi sampai dengan batinnya, sampai kedalaman motifnya. Coba Roma 2, 15-16. Roma 2 ayat 15-16. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu, Allah akan menghakimi sampai kedalaman hati kita. Saat nurani kita teriak, kamu sombong. Tapi kita lanjutkan, kita kena. Pada saat Allah menghakimi kita dan nurani kita mengatakan, bersaksi kan dikatakan, nurani berturut bersaksi. Ya, dulu aku melakukan kesombongan. Dulu aku tega. Mungkin perbuatannya kelihatan baik, tapi motifnya salah, kita kena. Kita akan dihakimi lebih berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita diberi banyak firman. Oh, kalau gitu enggak perlu belajar firman, Pak, supaya enggak abot-abot penghakimannya. Enggak bisa begitu juga, karena kan kita memang dipanggil menjadi imamat yang rajani. Menjadi perabot kerajaan Allah yang kelak akan turut menghakimi dunia. Lain kalau memang kita enggak dipanggil untuk itu, ya kita tidak akan pernah mendengar sedalam ini. Tetapi kalau kita pernah mendengar sedalam ini, itu berarti kita dipanggil untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan kita tidak bisa nolak. Seperti Yunus dipanggil, tidak bisa nolak. Kabur kemana dikejar. Itulah kasih karunia. Bapak Ibu, tindakan kita mungkin dianggap benar oleh kebanyakan orang, tetapi belum tentu Tuhan membenarkannya. Bisa jadi sebaliknya. Sama orang dianggap salah, bisa jadi sama Tuhan dianggap benar, itu bisa. Karena Tuhan lihat motif. Bapak Ibu, Yesus menyatakan, apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Yang dimaksud dikagumi manusia dalam konteks Lukas 16 ini ialah pencapaian. Apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Yang dikagumi manusia itu apa? Pencapaian. Sukses karir, kekayaan, status sosial, kehormatan, kemuliaan, penampilan yang religius. Itu dikagumi manusia, tapi dibenci Allah jika motifnya enggak benar. Semua ini dapat dipuji manusia, tetapi belum tentu dipuji Allah. Sehingga alangkah baik jika pencapaian kita tidak perlu mengesankan orang lain. Kaya tidak perlu mengesankan orang lain. Kita sebagai hamba Tuhan dipakai Tuhan tidak perlu mengesankan orang lain. Jangan cari populer. Semakin kita ditinggikan manusia, semakin kita dibenci Allah. Ini benar loh. Semakin kita dikagumi manusia, semakin kita dibenci Allah. Kata benci di dalam bahasa Yunani itu, susah nih. Bedelikma gitu ya. Kata benci dalam bahasa Yunani, delikma. Artinya
sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang sangat dibenci, kekejian itu artinya. Kata ini biasanya dipakai untuk penyembahan berhala. Loh. Semakin kita dikagumi manusia, semakin kita dibenci Allah. Kenapa? Karena Allah memandang kita sebagai orang yang diberhalakan. Ayo. Bertobat yuk. Ini firman Tuhan yang ngomong. Apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Kenapa? Karena Allah jijik sama orang yang dikagumi manusia lain, yang diberhalakan manusia lain, yang diidolakan manusia lain. Bapak Ibu, jangan kita menjadi berhala bagi orang lain. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan menganggap pendeta Anda, gembala Anda, siapapun itu lebih dari manusia lainnya. Menjijikkan bagi Tuhan. Allah itu Allah yang cemburu. Kalau kita terlalu mengagumi seseorang hamba Tuhan, Allah jijik. Sikap kita menjijikkan. Orang yang kita idolakan ya menjijikkan bagi Tuhan karena dianggap berhala. Kalau kita mengasihi hamba Tuhan sebetulnya jangan anggap lebih dari yang lain. Ini loh Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang ngomong. Apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Apa yang diidolakan manusia dibenci Allah. Kenapa? Merusak fokus, mengganggu fokus. Harusnya kamu ke Tuhan, bukan ke manusia. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, manusia tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Manusia tidak dapat mengabdi kepada Allah dan berhala. Dalam hal ini Mamon. Tapi boleh diisi dengan hal-hal lain, boleh. Manusia tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang Farisi ternyata memilih Mamon. Sikap hati mereka cinta uang. Tidak dapat dinasehati oleh Yesus. Orang Farisi merasa benar. Karena hidup mereka berdasarkan penilaian manusia. Mereka merasa benar. Karena dipuja-puja oleh orang Yahudi. Dianggap tokoh orang Yahudi, diagungkan oleh orang Yahudi. Mereka tidak bisa berubah. Mereka hidup berdasarkan penilaian manusia, bukan penilaian Allah. Ini jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Yesus Bapak Ibu menyingkapkan bahwa masalah mereka orang Farisi bukan sekedar terikat harta, melainkan punya motivasi yang salah. Hati yang mencari pembenaran atau hati yang mencari nilai di hadapan manusia. Padahal Allah menilai motivasi terdalam. Sehingga apa yang dipandang tinggi oleh manusia, itu menjadi batu sandungan Allah. Apa yang dia pandang tinggi oleh manusia, kekayaan, status, kesalehan lahiriah, dapat menjadi sesuatu yang menjijikkan di hadapannya. Kita tidak boleh kehilangan fokus. Jangan menggantikan fokus kita kepada Allah, kepada hal-hal yang perlu dipandang manusia. Jangan menggantikan fokus kita kepada Allah, jangan menggantikan fokus kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, submit kita, coram deo kita kepada Allah dengan hal-hal yang menyenangkan manusia. Ini loh yang berat Bapak Ibu. Ini loh yang berat. Tetapi kalau kita tahu kebenaran ini, ya ayo diikuti. Bukan berarti orang tidak boleh senang sama kita, boleh. Tetapi jangan mengesankan. Jangan fokusnya itu, jangan mencari nilai. Tuhan melihat hati, Tuhan menilai hati. Bagi anak-anak terang,
yaitu kita, Tuhan tidak hanya melihat perbuatan, tetapi sampai motif yang terdalam. Kamu mau jadi idola, kamu mau mencuri kemuliaan Tuhan, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Meskipun kamu dipandang luar biasa oleh umatku, wah ini hamba Tuhan terkenal ini sekelas nabi ini jenderalnya Tuhan ini. Bagi Allah itu menjijikkan. Bagi Allah menjijikkan Bapak Ibu. Yesus pernah berkata kepada seorang ibu ya yang lagi mempersuasi Tuhan Yesus. Tuhan, kalau engkau besok jadi raja, jadikan anak-anakku di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Enggak bisa, itu urusan Bapak. Kalau kamu kepingin jadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Maksudnya apa? Jangan sombong, jangan cari nilai diri. Jangan mengagungkan dirimu. Layani saja umatku. Itu maksudnya Tuhan. Ayo Bapak Ibu kita saling menjaga. Ya. Saya percaya di tempat ini saling menjaga. Tapi di luar tempat ini juga kita harus saling menjaga. Ya, siapapun, ya komunitas kita kan bukan cuma di gereja, di keluarga, di pertemanan, di pekerjaan. Kalau saya di sinode, saya harus memperlakukan hamba Tuhan dengan tepat. Amin Bapak Ibu. Kita harus ingat Allah melihat hati. Berbeda dengan apa yang dipandang manusia, Tuhan melihat hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak